memang, terapi pemaafan itu sendiri sebenarnya sudah dilakukan cukup lama ya, jadi sejak 2010 tepatnya. Jadi sejak 2010 saya setiap Ramadan itu melakukan roadshow. Roadshow itu ke berbagai macam tempat gitu ya, jadi dibiayai oleh para komunitas yang menyediakan waktu untuk belajar memaafkan. Nah, jadi karena kenapa nih pemaafan ini menjadi tema penting, karena tampaknya memang tema kita ngerasa terzolimi itu tema umum lah ya di sejumlah orang. Nah, ada yang barangkali bisa segera lepas, bisa segera move on, tapi ada juga yang barangkali cukup lama, panjang gitu ya, bertahun-tahun gitu, bahkan sampai ke orang yang pelakunya sudah meninggal pun seakan-akan belum beres-beres juga. Nah, dari sejumlah riset ya ditemukan bahwa orang yang boleh dikatakan terjebak ke dalam menyimpan dendam seperti itu, justru mendapatkan ragam kerugian gitu ya. Baik rugi secara fisik, apalagi rugi rugi secara emosi, termasuk juga rugi secara perilaku. Bahkan ada juga penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa rugi juga secara finansial gitu ya, karena juga terganggu gitu cara mereka berespon yang tepat. Nah, jadi atas dasar itu, saya dimintalah oleh salah satu penerbit yaitu Kanisius untuk menulis buku terapi pemaafan atau forgiveness terapi, ya buku kecil ya. Dan, kemudian berangkat dari buku itu, kita kemudian, melakukanlah beberapa kelas-kelas gitu yang sifatnya adalah melakukan edukasi ke seluruh orang untuk pertama tentunya saja menyadari gitu ragam katakanlah kezoliman yang pernah mereka alami dan bagaimana mereka juga membebaskan diri dari penjara mental gara-gara selama ini barangkali terjebak ke dalam kemarahan dan dendam. Nah, sehingga dari tahun 2010 itu sampai tahun kemarin ya di setiap Ramadan, kita menggelar terapi pemaafan. Nah, jadi sebelum Covid itu satu harian itu. Jadi katakanlah kalau kita mulai jam 8 sampai selesainya itu adalah sebelum buka puasa ya, karena saya menyelenggarakan kegiatannya selama Ramadan. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu komunitas ke komunitas lain. Nah, jadi, eee, berangkat dari pengalaman itu, maka saya ngelihat bahwa tema pemaafan ini memang tema yang tampaknya gitu ya, karena ngelihat dari animo masyarakat ya, tema yang diperlukan. Sebuah keterampilan yang saya rasa banyak ditulis di kitab suci, mau agama Islam, Nasrani gitu ya, Hindu, Buddha, Katolik, bahkan Konghucu pun ada tema pemaafan. Sayangnya barangkali, walaupun semua orang tahu, tetapi problemnya adalah gimana tuh alur prosesnya, urut-urutan prosesnya seperti apa. Nah, di dalam kelas-kelas terapi pemaafan itu para peserta itu belajar sebenarnya step by step atau tahapan demi tahapan dari mulai menyadari peristiwa kezoliman yang pernah dialami, mengukur efek kezoliman itu pada pikiran kita, pada emosi kita, pada tindakan kita, pada laku kita, pada relasi sosial kita. Melihat juga apakah pengalaman-pengalaman kezoliman yang belum terselesaikan itu adalah mengganggu ya, sehingga apakah kita mengalami misalnya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder misalnya. Nah, jadi dari situ kemudian, saya mengajaklah para peserta itu untuk menimbang-nimbang, layakkah kita menderita sedemikian panjang, sedemikian lama akibat perbuatan seseorang di masa lalu dan kita tetap terus terpenjara oleh pengalaman-pengalaman pahit itu. Nah, karena itu, eee, nah dari pengalaman itu intinya adalah orang digugah lah, sehingga apa sih pemaafan, kapan pemaafan itu perlu dilakukan,
alasan apa sih pemaafan itu menjadi penting ya. Kemudian juga, di mana dan terpenting adalah bagaimana cara melakukan pemaafan. Nah, objek pemaafan itu ada 2, pemaafan terhadap orang lain yang telah berbuat zolim terhadap kita, yang kedua adalah pemaafan kepada diri sendiri yang bisa jadi kita pernah zolim sama diri kita sendiri. Nah, ini terbanyak nih dari pengalaman saya ngebantu orang justru paling banyak tuh orang zolim sama dirinya sendiri. Nah, bahkan orang itu, orang yang zolim sama dirinya sendiri itu lebih mengerikan. Mengerikan dalam pengertian orang ini mengalami ragam gangguan-gangguan psikologis, ya. Mungkin karena dia pernah salah terhadap dirinya sendiri dan kemudian menyesali diri terlalu panjang, kemudian tidak pernah, lengkap. Jadi kalau ada orang tuh kan, bahwa saya salah iya, saya menyesal bagus, tetapi barangkali terlalu lama di dalam penyesalan, tetapi juga tidak ada langkah untuk mengambil sebuah tindakan yang penting untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang pernah dilakukan, orang ini berada di dalam fase menyalahkan diri yang terus-menerus. Nah, tidak sedikit dari orang-orang seperti ini pun terjebak ke dalam fenomena-fenomena gangguan-gangguan yang di masyarakat dikenal dengan istilah depresi lah, karena dia terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Nah, jadi saya menemukan ragam tema-tema itulah setiap Ramadan itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari tahun 2010 ya, anggap aja 1 bulan berarti minimal ada 30 komunitas, ya berarti 10 tahun, ya tahun 2010 sekarang tahun 2025, 14 tahun, 14 kali 30 lebih dari 300 komunitas ya. Setiap masing-masing komunitas itu rata-rata 30, bahkan ada waktu itu sampai 300. Dan itu menunjukkan, jelas sekali ya, jelas sekali dari seluruh pengalaman-pengalaman itu para peserta, terutama di kelas-kelas sebelum Covid itu karena latihannya lengkap. Jadi mereka berlatih tentang terapi pemaafan tuh A sampai Z-nya lah. Jadi bagaimana memahami konsep pemaafan, bagaimana apakah saya perlu mengambil keputusan memaafkan atau tidak, bagaimana kemudian tahapan-tahapannya kalau saya udah mengambil keputusan pemaafan, langkah-langkahnya kayak gimana, supaya saya makin menyayangi diri sendiri. Nah, di situ dibedahlah berbagai macam teknik, ya, berbagai macam teknik, berbagai macam cara. Yang pertama adalah untuk mengungkap tema-tema yang tentunya saja tema-tema luka. Nah, tetapi bagaimana mengungkap tema-tema luka supaya tidak makin terluka, ya, supaya makin menyembuh gitu. Jadi nggak ada beda kalau dianalogikan seperti orang yang kalau udah tahu misalnya saja tubuhnya bernanah, kan nanahnya tetap harus dibuang gitu ya. Harus dibersihkan walaupun kita tahu membersihkan itu tidak nyaman. Nah, jadi ada berbagai macam teknik yang diajarkan kepada para peserta waktu itu ya. Sampai kemudian di ujung, jadi sebelum sebelum buka puasa itu mereka ditanya nih, rasanya gimana dibandingkan tadi pada waktu pagi lah gitu ya, pada waktu datang ke sini. Nah, umumnya secara umum dari peserta ngerasa bahwa tadinya saya tidak ada niat untuk melakukan pemaafan sama sekali. Tapi setelah mendapatkan, wawasan ya, mereka ngelihat bahwa pemaafan ternyata jauh relatif lebih baik gitu ya mereka lakukan karena akan memperbaiki tingkat kesejahteraan psikologis, tingkat kesejahteraan spiritual diri mereka. Nah, karena saya juga melakukan wawancara terhadap beberapa sampel dari para peserta ini, ya mereka ngelihat juga bahwa ada yang peningkatan kesejahteraan fisik, peningkatan kesejahteraan dalam keuangan juga di orang-orang ini. Karena yang tadinya barangkali enggan berhubungan karena khawatir orang melakukan kezoliman, nah dia sekarang menjadi lebih terbuka, lebih mau gaul dengan orang gitu ya, lebih mau terbuka dengan banyak orang, lebih sifatnya relatif rileks gitu pada waktu berjumpa dengan orang. Nah, dulu jadi begitu teman-teman. Jadi dulu tuh orang-orang yang ikutan forgiveness terapi itu sederhananya adalah mereka belajar memaafkan. Jadi terapi artinya adalah belajar. Jadi forgiveness terapi berarti belajar memaafkan.